Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Fabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke 213 dari 1000 hadis hafalan. Temanya aurat laki-laki di dalam sholat. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli, tidak boleh salat, ahadukum, salah satu dari kamu, fis sabil wahid, memakai selembar baju, laisa ala atiqaihi syai'un, tidak ada di atas dua pundaknya sesuatu pun dari kain. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang pertama, nutup aurat itu salah satu dari syarat sahnya sholat. Kita ulang, nutup aurat termasuk salah satu dari syarat sahnya sholat. Artinya orang sebelum sholat pastikan auratnya sudah tertutup. Bila dilengkapi syarat sahnya sholat minimal itu ada 6. Adapun mana syarat wujudu wujud, adamu adam. Bila terpenuhi sah, bila tidak terpenuhi tidak sah. Itu syarat. Sebuah pekerjaan sebagai pengantar, bila terpenuhi sah, bila tidak terpenuhi tidak sah. Syarat sahnya sholat berarti dikerjakan sebelum sholat. Apa saja itu? Pertama, harus dipastikan masuk waktu. Makanya orang harus tahu kapan waktu masuk dan habis, dan itu melewati matahari. Walaupun jadwal waktu sholat itu sebatas alat bantu dari kebiasaan yang dicatat. Makanya harus dicek catatan itu cocok dengan
posisi matahari yang ditetapkan apa enggak. Jadwal bisa dikoreksi karena telah ada ketetapan adanya matahari sebagai cara untuk menetapkan waktu sholat. Yang kedua, niat. Dan itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Yaitu orang hidup, melek, sadar, punya kemauan, lalu ingin melaksanakan kemauan. Karena orang mati tidak bisa niat, orang tidur tidak bisa niat, orang pingsan tidak bisa niat. Makanya orang yang punya kemauan itu yang berpotensi dan ingin mewujudkan kemauannya. Itu yang kedua, niat. Lalu yang ketiga, punya kesucian dari khadas besar maupun khadas kecil. Bila khadasnya besar harus mandi, bila khadasnya kecil dengan cara wudhu. Kemudian berikutnya menjamin suci 3 hal. Badannya harus dijamin suci, bajunya harus dijamin suci, tempat sholatnya harus dijamin suci. Lalu yang kelima adalah nutup aurat. Lalu yang keenam menghadap kiblat. Minimal itu ada 6. Maka siapa yang sudah terpenuhi, silahkan. Allahu Akbar, dia memulai sholat. Berkaitan nutup aurat, dasar hukumnya adalah Allah berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ketika kamu sholat, maka pastikan kamu terhias dengan tertutup auratmu. Asbabun nuzul, peristiwa sehingga turun ayat itu untuk memudahkan pemahaman adalah karena kedzaliman orang Quraisy di masa jahiliyah. Orang Quraisy di masa jahiliyah yang mereka mewarisi Masjidil Haram, tradisi Ibrahim, cuma mereka merubah-rubah sehingga banyak penyimpangan. Gimana tradisi nyimpangnya Quraisy? Siapa yang tawaf harus memakai baju Quraisy. Bila tidak punya, beli. Bila tidak punya, pinjam. Bila tidak dapat pinjaman, telanjang. Ini kezaliman orang Quraisy kepada orang lain pendatang. Ketika tawaf harus pakai baju Quraisy, mereka bikin peraturan begitu. Makanya banyak orang ketika pendatang miskin pinjam saja nggak dapat, ya telanjang. Laki-laki berpotensi karena rasa malunya lebih tipis daripada perempuan itu di siang hari. Adapun kalau perempuan rasa malunya lebih kuat, nah mereka mengerjakannya di malam hari. Nah, berkaitan itu Islam datang memberikan arahan. Tidak boleh, harus nutup aurat. Kemudian itu betul-betul tuntas, nggak terjadi lagi setelah tahun 9 Hijriah, tahun 8 penaklukan kota Makkah, tahun 9 betul-betul pembersihan tradisi itu. Haji dipimpin oleh Abu Bakar. Itu perintah Nabi SAW, diantaranya mengumumkan sejak tahun ini sudah tidak boleh lagi orang tawaf dalam keadaan telanjang, harus nutup aurat. Kemudian bagaimana aurat laki-laki? Hadis-hadis telah menceritakan ringkasnya adalah dari pusar sampai dengkul, sampai lutut, udel sampai lutut harus ditutup. Adapun makna aurat, anggota tubuh bila tampak malu dan harus ditutup, itu dari udel sampai lutut. Itu secara umum.
Tetapi di dalam sholat ternyata petunjuknya berbeda, enggak semata nutup aurat minimal, tetapi secara umum itu merupakan penggabungan dari beberapa dalil. Selain nutup aurat, ditambah lagi dengan berpenampilan yang sopan. Selain nutup aurat juga berpenampilan yang sopan. Jadi bukan semata nutup aurat, tetapi juga nutup aurat dengan penampilan yang sopan. Nah, kata sopan yang ada itu tidak ada kriterianya, sehingga uruf, kesan umum di masyarakat yang sudah menjadi kesan global, pantese ngono, itu namanya uruf. Ngono kuwi sopan, itu namanya uruf. Itu dengan tertutupnya sejak dari pundak sampai lutut di dalam sholat. Tertutupnya dengan kain sejak dari pundak sampai lutut, itu di dalam sholat. Makanya hukumnya haram orang memiliki baju longgar itu ketika sholat hanya pakai celana oblong udel sampai dengkul, haram itu walaupun sholatnya sah. Berarti dosa. Sah cuma dosa. Kenapa? Karena petunjuknya supaya meletakkan sesuatu di atas pundaknya, dari pundak sampai lutut. Nah, supaya rukuk sujud nanti lututnya tetap tertutup, nah maka di situ ketika berdiri kain ya harus di bawah lutut, supaya ketika rukuk sujud lututnya juga tetap tertutup. Makanya di tempat yang lain itu nisfu sak, separuh betis, sehingga apabila berdiri itu separuh betis, nah digunakan untuk rukuk sujud yang berpotensi kain tertarik karena gerak badan, diupayakan lutut tetap tertutup. Nah, itu aurat di dalam sholat untuk laki-laki seperti itu. Kemudian kondisi orang dulu yang larang sandang, seringnya orang itu bajunya ya hanya sepotong kain saja, sarung istilahnya. Maka itu tidak boleh hanya bebetan tok udel sampai lutut, tidak boleh. Maka sarung itu harus orang masuk pada sarung, lalu digelar nganan kiri, dibakali tangan, lalu disilangkan, diikat di tengkuk, sehingga dengan demikian pundak ke bawah itu tertutup. Pundak ke bawah itu tertutup. Itu dulu kondisinya seperti itu. Maka siapa-siapa suatu kesempatan karena sebuah peristiwa akhirnya untuk kondisi tertentu itu hanya punya selembar kain, mungkin karena sedang kena musibah semuanya habis, atau ketika sedang safar di tengah jalan mengalami musibah sehingga kainnya yang terpakai sisanya tidak ada sama sekali, maka pada kondisi seperti itu aurat minimal itu adalah pusar sampai lutut. Lalu bila keadaannya longgar-longgar saja sehingga orang itu kainnya double, maka hukumnya haram, pundak itu tidak tertutup. Kemudian lebih sempurna lagi menggunakan dalil secara umum, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ketika sholat supaya orang itu berpenampilan yang sopan. Zinah itu menunjukkan pakaian yang sopan, tertutup aurat dengan bahasa zinah itu hiasan, punya makna penampilan yang sopan. Itu sekira memang rezeki longgar, ya dia berpenampilan yang paling sempurna. Sehingga Umar bin Khattab menjelaskan gimana bentuknya. Bentuknya saub itu baju panjang dari pundak sampai setengah betis, itu saub. Boleh juga yang atas gamis, yang bawah celana, atau yang bawah itu adalah sarung, atau yang atas itu rida, yaitu kain longgar yang diselimutkan, nah, bawahnya itu bisa celana tuben, itu celana longgar, bukan celana pen.
tapi celana longgar. Tuben itu celana longgar bersama sarung. Kemudian apabila kepala itu termasuk bagian dari hiasan, urufnya masyarakat pun juga demikian. Orang berpenampilan sopan, kepala juga dihias. Kenapa? Itu mahkota, menunjukkan kehormatan, mahkota. Maka itu supaya dipakai. Sehingga dengan demikian sebagai kondisi ketika orang rezekinya longgar, orang standar secara umum itu dikatakan sopan, maka apabila kepala terhias lalu pundak ke bawah itu tertutup, nah nanti bentuk kainnya bisa memilih macam-macam yang telah kita sebutkan di atas. Kenapa? Karena Allah lebih berhak orang untuk memiliki rasa malu, karena Allah seagung-agungnya zat yang punya keagungan. Sehingga urufnya, pemahaman global di masyarakat, kalau orang itu sowan kepada pihak yang punya kedudukan, itu harus berpakaian sopan di depan Allah, harus lebih daripada itu semuanya, karena Allah adalah ahaku ayyustahya bihi. Ketika orang memiliki rasa malu, maka malu di depan Allah itu adalah malu yang paling harus dipupuk, karena hinanya hamba dan mulianya pada Allah, dan sholat itu memang betul-betul orang menghamba kepada Allah. Demikian seputar berkaitan masalah aurat buat laki-laki di dalam sholat. Insyaallah hadis yang lain bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.